Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan konseling individu seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling individu ini? Belum, Bu. Seperti yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya, konseling individu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau seorang konselor untuk membantu klien, yang dimana di sini klien yang kedua Ibu itu adalah kamu. Iya, Bu. Kemudian, konseling individu juga ada asas-asasnya, yakni yang pertama asas kerahasiaan, yang dimana asas ini adalah setiap kamu menceritakan masalah kamu, hanya kita yang tahu. Dan di sini yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana kamu harus sukarela dalam menceritakan masalah kamu tanpa ada keterpaksaan. Jadi apa ada yang kamu tanyakan lagi tentang konseling individu ini? Enggak, Bu. Oke, kita bicarakan santai aja ya. Iya, Bu. Sekarang, silakan kamu ceritakan apa permasalahan yang selama ini kamu rasakan. Jadi gini, Bu, dari dulu itu saya susah buat konsentrasi belajar kalau di kelas, Bu. Lalu bagaimana? Ya, setiap guru yang menjelaskan saya nggak fokus gitu, Bu. Pasti ada aja yang mengganggu. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh tentang perasaan kamu kalau kamu lagi nggak konsentrasi itu? Saya kalau lagi proses belajar mengajar kan, Bu, pasti nggak fokus. Jadi di saat saya nggak fokus itu kebanyakan melamun, pikiran saya entah kemana-mana gitu, Bu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak fokus belajar? Saya hanya diam aja, Bu. Terkadang saya ganggu teman saya juga. Apakah dengan cara seperti itu kamu merasa senang dan nyaman? Enggak, Bu. Tapi saya terus berpikir. Mungkin kamu berpikir kalau kamu itu kalau belajar harus tenang gitu ya? Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Maunya saat proses belajar mengajar, suasananya harus tenang. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa belajar tenang itu bisa kamu kendalikan? Iya, Bu. Tapi saya bingung harus gimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar bisa fokus belajar. Ya, bagus sekali. Kamu sudah memahami masalah yang kamu alami, yaitu bagaimana kamu bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan konsentrasi. Ya, Bu. Saya sangat ingin sekali bisa konsentrasi dalam belajar di kelas. Bagus sekali keinginan kamu. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang bagaimana kamu harus konsentrasi dalam belajar? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat kamu bingung? Ya, saya bingung aja, Bu. Nggak tahu mau ngapain. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Kalau begitu, coba saja. Baik, Bu, akan saya coba. Baiklah, apa kira-kira rencana kamu untuk sementara ini sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, saya harus fokus dan tidak mengganggu teman saya saat belajar. Dan yang ketiga, saya harus mengulang pelajaran kembali, Bu. Bagus, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan kamu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan dari kamu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling, Bu. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi ketidakkonsentrasian saya dalam belajar, Bu. Setelah melakukan konseling ini, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kamu akan berlatih dan belajar untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kamu harus fokus dan tidak mengganggu teman kamu saat belajar. Dan yang ketiga, kamu harus mengulang pelajaran kembali. Apakah kamu yakin akan melakukan itu? Iya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Tidak, Bu, saya rasa cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan kita ini? Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kamu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.